Selamat datang di channel Keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan tubuh yang sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Selamat bertemu kembali dengan keluarga Pandu di dalam studi Alkitab. Bahan studi Alkitab kita hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai dengan 4. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan membaca bagian Alkitab tersebut terlebih dulu. Mengikuti kalimat pembuka dari kitab Amsal, bagian bacaan ini digolongkan ke dalam ucapan dari Salomo bin Daud Raja Israel. Bacaan ini merupakan bagian dari ucapan-ucapan Salomo yang ada dalam Amsal 1 sampai dengan 9 ayat 18. Bagian ini ditempatkan dalam ucapan pengajaran yang berfokus pada hikmat kehidupan. Yang diajar adalah orang-orang muda tentang bagaimana seharusnya mereka hidup untuk mendapatkan hal-hal yang baik di dalam kehidupannya, terutama mendapatkan berkat Tuhan. Bagian ini memunculkan sebuah kesan bahwa sang pengajar, atau sering juga disebut sang pengajar hikmat, adalah seorang tua yang sangat menghayati pengalaman hidupnya dan belajar dari pengalaman-pengalaman hidupnya sejak masa kecil, dan sekarang ingin membagi pengalamannya dengan orang-orang muda. Jika memperhatikan Amsal 1 ayat 8-9, maka bisa diajukan sebuah kesimpulan bahwa titik berangkat pengajaran ini adalah pada pengajaran yang disampaikan orang tua, ayah dan ibu kepada anak-anaknya. Hal ini bisa dipahami karena dalam tradisi Yahudi, keluarga adalah tempat pendidikan yang pertama. Orang tua akan selalu memberikan waktu untuk mengajar dan membagikan pengalaman dan keteladanan kepada anak-anaknya, baik tentang Taurat maupun tentang hikmat-hikmat kehidupan dan bekal untuk bekerja di tengah-tengah lingkungan kehidupannya, baik di dalam keluarga maupun masyarakat. Ayat 1 dan 2 dari bacaan ini mengingatkan kita pada hukum kelima dari Dekalog, yang memberi penekanan pada penghormatan kepada orang tua dan lanjut umur di tanah pemberian Tuhan. Namun ayat 1 dan 2 dari bacaan ini difokuskan pada tidak melupakan ajaran dan memelihara perintah sang pengajar yang konsekuensinya adalah berkat berupa panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera. Kata Ibrani yang diterjemahkan LAI dengan ajaran adalah Torah. Jadi ajaran yang dimaksud di sini adalah ajaran di dalam Torah Israel. Dengan menggunakan kata Ibrani sakah yang berarti melupakan, yang ingin ditekankan bukan hanya jangan melupakan, tetapi jangan tidak melakukan juga. Karena kata sakah menunjukkan bahwa orang bukan hanya melupakan, tetapi juga tidak melakukan. Jadi pesan hikmat di sini sebenarnya adalah jangan melupakan dan jangan juga tidak melakukan Torah. Ucapan pertama ini sejalan dengan ucapan kedua untuk memelihara perintah atau mitzvah. Perintah di sini adalah mitzvah yang dalam tradisi Yahudi menunjuk kepada 613 hukum perintah Allah yang ada dalam Torah. Namun mitzvah juga menunjuk kepada hukum dan perintah Allah yang harus seseorang lakukan, yang tidak hanya berupa larangan untuk tidak melakukan sebuah kejahatan, tetapi juga untuk melakukan hal-hal yang baik. Ucapan untuk memelihara perintah ini dihubungkan dengan hati. Sebagaimana kita ketahui, hati yang dalam bahasa Ibraninya lev, dalam bahasa Ibrani selalu berhubungan dengan batin manusia, kemauan, emosi, dan juga intelektual, atau lebih sering diterjemahkan dengan pikiran. Jadi kalau diminta untuk memelihara perintah ini di dalam hati, artinya memelihara di dalam batin, kemauan, emosi, dan juga pikiran manusia. Ucapan ini dalam tradisi hikmat biasanya dilanjutkan dengan janji untuk memiliki hidup, kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan, dan kebaikan dari Allah maupun manusia. Janji inilah yang tertuang di dalam ayat kedua. Kata ditambahkan dari bahasa Ibrani yasaf dalam tradisi hikmat selalu terangkai bersama dengan perintah melakukan hukum-hukum. Itu artinya bahwa konsekuensi dari melakukan Torah dan mitzvah sebagaimana dikatakan dalam ayat 1 adalah ditambahkannya hari-hari dan tahun-tahun hidup
serta keselamatan kepada orang yang melakukannya. Siapa yang menambahkannya? Sudah tentu Tuhan, sebagaimana yang diyakini dalam tradisi hikmat. Ada ahli yang mengatakan bahwa kata-kata orek yamim yang berarti panjang hari-hari atau yang diterjemahkan LAI dengan panjang umur sama pengertiannya dengan usanot hayim yang berarti tahun-tahun hidup atau yang diterjemahkan LAI dengan lanjut usia. Karena bentuk plural yamim sering dipakai mengganti kata shanah yang berarti tahun. Tetapi ada ahli yang mengatakan bahwa kata orek yamim lebih menunjuk kepada hari-hari yang dijalani sepanjang tahun sebagai waktu orang beraktivitas, sedangkan usanot hayim lebih berhubungan dengan usia atau umur seseorang. Jadi artinya bahwa orang bukan hanya diberikan hari-hari atau waktu untuk bekerja atau beraktivitas lebih lama, tetapi juga ditambahkan umurnya atau tahun-tahun hidupnya. Berkat lain yang ditambahkan adalah shalom. Kita terbiasa dengan kata ini dan secara sederhana mengartikannya sebagai damai. Namun kata shalom secara mendasar berarti utuh atau komplit dan juga bisa berarti selamat. Jadi kalau mau diterjemahkan sebagai damai, harus diberi penjelasan tambahan bahwa damai itu berhubungan dengan keutuhan relasi antara manusia dengan Tuhan dan sesama. Jadi karena hidup taat, Tuhan membuat relasi manusia dengan Tuhan dan juga sesama menjadi utuh, dan karena itu manusia merasakan damai. Tetapi kalau dihubungkan dengan kedua berkat yang lain, shalom juga bisa berarti selamat atau dilindungi Tuhan. Jadi karena dilindungi Tuhan, maka panjang hari-hari dan tahun-tahun hidupnya. Hesed we'emet yang diterjemahkan dengan kebaikan dan kesetiaan sering menjadi sebuah kesatuan frasa dan selalu dihubungkan dengan Tuhan. Seseorang atau bahkan umat Israel bisa saja kehilangan kebaikan dan kesetiaan Tuhan jika dia tidak melakukan dengan benar perintah Tuhan. Jadi agar seseorang jangan kehilangan kebaikan dan kesetiaan Tuhan, maka dia harus melakukan Torah dan mitzvah sebagaimana dikatakan dalam ayat 1. Dalam ayat ini, sang pengajar hikmat mengingatkan anak yang diajarkan agar jangan sampai sang anak kehilangan kebaikan dan kesetiaan Tuhan itu. Karena itu, dia sendiri harus hidup dalam kebaikan dan kesetiaan Tuhan itu. Ajaran ini disampaikan dalam simbolisasi, kalungkan itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Frasa ini merupakan khas Amsal dan diulang kembali dalam Amsal 6 ayat 21. Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-Hari menerjemahkannya dengan sederhana, ingatlah itu dan simpanlah di dalam hatimu. Pesan ini memiliki kesejajaran dengan ucapan di ayat 1, yaitu memelihara mitzvah di dalam hati. Leher kadang dipakai sebagai kiasan dan memiliki banyak arti. Salah satu pemaknaannya adalah leher menjadi simbol dari tanda takluk atau tunduk. Misalnya para penakluk akan meletakkan kaki mereka di leher musuhnya sebagai tanda mereka tunduk. Leher juga menjadi tempat memasang kuk sebagai lambang kerja dan ketertundukan. Jadi saya memahami ucapan kalungkanlah kebaikan dan kesetiaan itu pada leher berarti kebaikan dan kesetiaan dipasang di leher seperti kuk dengan arti bahwa orang tunduk pada kebaikan dan kesetiaan tersebut sehingga hidupnya akan selalu memperlihatkan kebaikan dan kesetiaan tersebut. Di sini orang menjadi seperti hamba sedangkan kebaikan dan kesetiaan diposisikan seperti tuan, sehingga sang hamba akan selalu tunduk melakukan kebaikan dan kesetiaan yang adalah kehendak dari Tuhan, Sang Tuan yang agung. Ada ahli lain yang mengatakan bahwa leher juga sering menyimbolkan ketidaktaatan sebagaimana digambarkan dengan tegar tengkuk. Karena itu, dengan mengatakan ikatlah kebaikan dan kesetiaan pada leher, yang dimaksud adalah hidup dalam ketaatan dengan menunjukkan kebaikan dan kesetiaan. Selain itu, sama seperti mitzvah
yang harus dipelihara di hati, kebaikan dan kesetiaan juga harus ditulis di hati. Dengan demikian, kebaikan dan kesetiaan menyatu dengan batin manusia, kemauan, emosi, dan juga intelektual. Ini menunjukkan bahwa kalau kebaikan dan kesetiaan menyatu dengan diri sang anak yang menerima ajaran, maka dia tidak akan kehilangan kebaikan dan kesetiaan. Sama seperti mitzvah yang harus dipelihara di hati, kebaikan dan kesetiaan juga harus ditulis di hati. Sekali lagi kita diingatkan pada hati yang berhubungan dengan batin manusia, kemauan, emosi, dan juga intelektual. Namun hati di sini digambarkan seperti loh atau kepingan batu dan mengingatkan kita pada loh batu tempat menulis 10 hukum Taurat. Di atas loh batu itu, 10 hukum tetap tertulis dan tersimpan dalam tabut perjanjian. Dengan demikian, jika hati tempat menulis kebaikan dan kesetiaan itu seperti loh batu tempat menulis 10 hukum, maka kebaikan dan kesetiaan menyatu dengan hati dan tidak akan hilang dari hidup sang anak yang belajar. Simbolisasi ini sebenarnya ingin menunjukkan bahwa kebaikan dan kesetiaan harus menyatu dengan diri sang anak yang menerima ajaran agar dia tidak kehilangan kebaikan dan kesetiaan. Selanjutnya kita melihat bahwa kata Ibrani chen yang diterjemahkan LAI dengan kasih memang dapat diartikan kasih dan kebaikan. Kebaikan di sini berbeda dari hesed, dan kasih ini lebih menunjuk kepada anugerah atau karunia. Jadi harus dibedakan dari kasih seperti dalam pengertian agape dalam bahasa Yunani. Atau lebih tepatnya, kebaikan di sini lebih menunjuk kepada penghormatan atau penghargaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain dan memperlihatkan sebuah relasi yang baik. Dalam bagian ini, kebaikan itu bisa saja diberikan oleh Tuhan maupun sesama manusia. Sikap ini lebih tepat diterjemahkan oleh Bis, yaitu disenangi. Jadi, jika kebaikan dan kesetiaan tidak hilang dari diri seseorang, maka dia akan disenangi oleh Tuhan dan manusia. Kata penghargaan diterjemahkan dari kata Ibrani wasekel tov oleh LAI, yang secara harafiah berarti pikiran atau wawasan yang baik. Maksudnya, bahwa orang yang tidak kehilangan kebaikan dan kesetiaan dari dalam dirinya mendapat penilaian yang baik dari Tuhan dan manusia. Maka inilah yang diinterpretasi sebagai dihargai oleh Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi, jika ayat 2 lebih merupakan berkat dari Tuhan kepada orang yang taat kepada Torah dan mitzvah, maka ayat 4 lebih berhubungan dengan relasi dengan Tuhan dan sesama. Jadi ini lebih berupa penghargaan terhadap karakter baik dalam diri seseorang. Jadi apa relevansi teks ini bagi kita saat ini? Yang pertama, kitab Amsal mengingatkan kita bahwa jika kita ingin hidup kita diberkati oleh Tuhan, maka kita harus selalu melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita sesuai dengan ketetapan-ketetapan Tuhan. Jangan hanya bersikap pasif dengan tidak melakukan hal-hal yang jahat, tetapi bersifat aktiflah juga dengan melakukan hal-hal yang baik yang bermanfaat bagi hidup dengan sesama. Dengan demikian, Allah akan menambahkan hari-hari hidup kita agar hidup kita bisa terus bermanfaat bagi orang lain dan orang lain juga terus merasakan kebaikan kita. Cara hidup seperti inilah yang membuat dunia kehidupan kita menjadi lebih baik. Dan ini adalah berkat Tuhan bagi kita. Yang kedua, jika orang bisa terus merasakan kebaikan dari cara hidup kita, karena di dalam diri kita selalu ada kebaikan dan kesetiaan, maka kita bukan hanya disenangi oleh orang lain, tetapi juga dihargai. Ada banyak cara untuk membuat seseorang disenangi oleh orang lain, tetapi belum tentu cara itu membuat dia juga dihargai. Pengajar hikmat mengingatkan kita bahwa jika hidup kita bermanfaat bagi orang lain, dalam arti menghadirkan kebaikan bagi orang lain, maka kita tidak hanya disenangi, tetapi juga dihargai.